Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Nafarandini dengan NPM 211506128 dari kelas PSIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 1 pada praktikum sistem operasi, yaitu dengan judul proses dan thread. Sebelum saya melakukan percobaannya, saya akan menjelaskan beberapa mengenai proses dan thread. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses. Secara sederhana, proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses sesuai kebutuhan. Kemudian pada proses ini terdapat beberapa status. Untuk yang pertama itu terdapat running, yaitu status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Kemudian ada waiting, yaitu status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses M atau K. Kemudian ada ready, yaitu status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Kemudian ada new, yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Kemudian yang terakhir ada terminated, yaitu status yang dimiliki pada saat proses selesai dieksekusi. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai thread. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Pada thread ini terdapat dua macam, yaitu single thread dan multi thread. Untuk single thread itu hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu, sedangkan multi-thread itu dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Kemudian terdapat keuntungan dari thread itu sendiri. Yang pertama adalah responsi, yang kedua berbagi sumber daya, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat utilitas arsitektur multiprosesor. Baik, langsung saja kita lihat shortcutnya. Jadi pada program yang pertama ini, programnya bernama thread-1. Kemudian kita akan membuat subthread 1 dengan nama thread. Kemudian terdapat perintah untuk menampilkan in-thread 1 menggunakan perintah writeLine. Kemudian di sini juga kita akan membuat subthread 2 dengan nama thread juga. Dan kemudian akan terdapat perintah untuk menampilkan in-thread 2 menggunakan perintah writeLine. Kemudian di sini terdapat perintah untuk memanggil thread 2 menggunakan perintah call, dan terdapat perintah juga untuk menampilkan in-main menggunakan writeLine. Kemudian di sini juga terdapat do dan loop yang dimana program ini akan dijalankan secara berulang-ulang. Baik, kemudian langsung saja kita buka CPU simulatornya. Jadi ini merupakan tampilan awal dari CPU simulator. Jadi di sini terdapat CPU instruction in memory, di sini terdapat program list, di sini terdapat program stack, dan terdapat CPU register. Nah, untuk menjalankan shortcut yang tadi kita bisa klik menu compiler. Nah, di sini akan muncul beberapa kotak. Yang pertama di sini terdapat program source, yaitu berfungsi untuk memasukkan shortcut yang tadi. Kemudian terdapat compiler progress yang berfungsi untuk menampilkan status dari proses kompilasi dari shortcut tadi, dan kemudian terdapat program code di mana hasil shortcut tadi akan diubah ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dioperasikan oleh CPU. Kemudian kita coba kopas dulu shortcut yang tadi. Kemudian langsung saja kita kopas ke program source-nya. Nah, terus kita bisa klik di menu compile, kemudian bisa kita compile. Nah, dia akan menjalankan proses kompilasi. Kemudian di sini akan mengeluarkan hasil dari output yang diubah menjadi bahasa mesin tadi. Kemudian kita klik load in memory.
Setelah itu kita bisa klik run untuk menjalankan kode yang sudah dikompilasi tadi. Kemudian kita dapat melihat input-outputnya. Dia akan mengeluarkan teks in main. Kemudian kita bisa coba stay on top. Dan selanjutnya kita bisa close terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa hentikan prosesnya dengan mengklik stop. Nah, kenapa program tadi menampilkan in main? Karena di shellcode terdapat perintah, yaitu terdapat perintah untuk menampilkan in main, yaitu menggunakan perintah writeLine. Kemudian kita akan membuat sebuah proses. Kita bisa langsung mengklik menu OS 0. Jadi di sini kita dapat melihat beberapa tabel. Yang pertama yaitu ada running proses, di mana proses yang sedang dijalankan. Kemudian terdapat ready proses, yaitu proses yang siap untuk dijalankan. Terdapat waiting, dan yang terdapat waiting proses yaitu proses yang menunggu untuk dijalankan. Sekarang kita akan membuat proses baru. Di sini kita bisa atur polarize-nya. Kita pilih round robin. Kemudian ticksnya kita pilih 10. Kemudian kecepatannya kita atur paling tinggi. Kemudian kita klik create new process. Nah, kemudian di sini dapat terlihat kita berhasil membuat sebuah proses dengan nama create test 1. Selanjutnya kita klik start. Nah, kemudian kita dapat melihat bahwa telah berhasil dijalankan, yaitu proses di sini sedang running. Kemudian kita lihat hasil outputnya. Nah, di sini dapat kita lihat di sini yang menampilkan in main tadi, dan selanjutnya menampilkan in thread 2. Ini terjadi karena program pada shellcode tadi ini terdapat perintah untuk memanggil thread 2 dengan perintah call. Kemudian kita akan coba untuk ke shellcode yang kedua. Sebelumnya kita hentikan dulu pada menu OS. OS 0 tadi kita bisa klikkan menu kill process untuk menghentikan proses yang sedang berjalan. Baik, kita akan lanjut ke program yang kedua. Di sini dapat kita lihat program di sini bernama treat test 2. Kemudian terdapat deklarasi variabel S1 dengan tipe data string yang panjangnya ada 6 karakter dan S2 juga ada 6 karakter. Kemudian di sini membuat treat 1 dengan nama treat, dan variabel S1 di sini diisi dengan teks hello 1. Dan kemudian akan menampilkan in thread 1 selama dia true. Kemudian di sini juga dibuat subthread 2 dengan nama thread. Di dalam subthread 2 ini dia akan memanggil thread 1 tadi, dan variabel S2 diisi dengan teks hello 2, dan terdapat perintah untuk memanggil in thread 2 menggunakan perintah writeLine. Kemudian di sini terdapat perintah untuk memanggil thread 2 menggunakan perintah call. Dan kemudian di sini juga akan terdapat perintah untuk memanggil in main menggunakan perintah writeLine. Dan juga di sini terdapat writeLine 1 dan S2.
Kemudian langsung saja kita buka CPU simulator tadi. Nah, kemudian di mode edit ini kita bisa klik new dan dia akan membuat sebuah program baru. Kemudian kita coba kopas shortcut tadi. Kita langsung pastekan. Kemudian kita bisa klik compile dan dia akan menjalankan proses kompilasi. Nah, setelah selesai dia akan menampilkan hasil output program tadi berupa bahasa mesin. Kemudian kita klik load in memory. Kemudian kita masuk ke OS 0 tadi. Dan di sini terdapat thread test 2 yang sudah terjadi dan selanjutnya kita klik create new process. Dan langsung kita klik start. Nah, di sini terdapat tulisan bed data type tag 0 at page 0 offset 6. Nah, kemudian akan muncul lagi dengan offset 14. Ini artinya shortcut yang pada percobaan 2 tadi terdapat kesalahan, jadi tidak dapat berjalan dengan normal. Kemudian kita bisa lihat input outputnya. Dia menampilkan email lagi. Kemudian di sini kita bisa klik clear untuk membersihkannya. Kemudian kita kembali ke compiler. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menuliskan setelah write line in main ini dengan perintah white. Jadi di sini kita tuliskan white. Nah, ini berfungsi untuk menunggu agar write line S1 dan S2 ini dapat dieksekusi. Kemudian kita coba compile lagi. Kemudian kita klik load in memory. Kemudian kita ke OS 0. Dan bisa kita klik create new process. Selanjutnya bisa kita langsung klik start. Nah, dapat kita lihat di sini sudah tidak ada error yang muncul, artinya proses telah berhasil dijalankan. Kemudian kita lihat lagi input outputnya. Nah, di sini dia telah menampilkan in main. Nah, kemudian dia menampilkan in thread 2 dan menampilkan in thread 1. Yang artinya shortcut yang sudah kita ubah tadi, dia telah berhasil berjalan dengan sempurna. Nah, untuk kesimpulannya adalah pada percobaan yang pertama, pada shortcutnya sudah dibuat sempurna sehingga dapat dijalankan dengan normal. Namun, untuk shortcut yang kedua masih ada beberapa kesalahan atau tidak dapat berjalan dengan normal, sehingga kita perlu menambahkan instruksi white pada shortcut sehingga dapat berjalan dengan benar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.